Datang kembali pada kuliah probabilitas dan proses acak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang variabel acak, khususnya bila sampel space bernilai diskrit atau bersifat diskrit. Jadi, topiknya kita namakan variabel acak diskrit karena sampel space yang kita tinjau adalah sampel space diskrit. Oke, sebelum kita lanjut kepada definisi formal dari variabel acak diskrit, saya akan berikan situasi di mana kita memerlukan variabel acak. Oke, untuk yang pertama, mari kita lihat contohnya adalah pada eksperimen satu, yaitu melempar dadu ya, ini yang bersisi 6 sekali. Oke, melempar dadu bersisi 6 sekali, maka kita mempunyai sampel space yang bersifat numerik, yaitu bisa saja nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap outcome dalam sampel space bernilai numerik. Nah, bandingkan dengan eksperimen yang lain, ya. Ini kita buat namanya eksperimen 2. Ya. Di mana di sini kita eksperimennya adalah melempar koin sekali. Koin. Ya. Satu kali. Oke. Nah, di sini kita mempunyai sampel space. Ya. Kita buat di sini omega 2, yang ini omega 1. Nah, di sini sampel space-nya adalah head dan tail. Jadi outcome-nya ada dua, head dan tail. Jadi di sini kita lihat bahwa setiap outcome dalam sampel space ini atau ruang sampelnya adalah bersifat non-numerik. Nah, agar eksperimen ini ya bisa kita evaluasi secara kuantitatif atau secara numerik, maka di sini kita perlukan namanya sebuah fungsi pemetaan. Dan ini disebut dengan variabel acak. Jadi di sini kita ambil contohnya eksperimen 2 karena outcome-nya bersifat non-numerik. Nah, jadi di sini kegunaan variabel acak untuk menganalisis eksperimen 2 ini. Jadi kita akan memetakan setiap outcome ya dari sampel space yang bersifat non-numerik menjadi numerik. Sebagai contoh, ya, pemetaannya adalah kalau saya mendapatkan head, maka ini saya petakan atau saya konversikan ke bernilai 1 yang bersifat numerik. Sedangkan kalau saya mendapatkan tail, ya, saya petakan menjadi 0. Nah, proses pemetaan inilah yang disebut dengan atau fungsi pemetaan inilah yang disebut dengan variabel acak. Jadi di sini nanti kita misalkan namanya adalah x. Nah, jadi si fungsi x ini akan memetakan setiap outcome yang bersifat non-numerik menjadi numerik. Ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita mempunyai variabel acak x yang didefinisikan sebagai pemetaan apabila outcome-nya bernilai head ya, maka kita beri nilai 1. Sedangkan bila outcome dari eksperimen kita bernilai tail, kita beri nilai 0. Jadi tugas X di sini adalah memetakan setiap outcome non-numerik menjadi numerik. Jadi di sini adalah fungsi ya secara umum dari variabel acak sehingga eksperimen ini bisa kita evaluasi secara numerik. Oke, nah jadi outline kuliah kita tentang variabel acak diskrit ini kita bagi 3. Yang pertama tentang definisi variabel acak diskrit, kemudian kita lanjut kepada
sifat atau karakteristik dari variabel acak discrete yang pertama disebut dengan probability mass function atau PMF. Sedangkan karakteristik yang kedua yang juga berhubungan dengan PMF adalah cumulative distribution function. Jadi di sini kita mempunyai PMF dan CDF. Oke. Dan yang terakhir kita akan membahas karakteristik lain ya untuk mengevaluasi variabel acak diskrit, yaitu ekspektasi dan varian. Oke, mari kita mulai dengan definisi dari variabel acak diskrit secara formal. Jadi di sini kita lihat definisinya adalah variabel acak itu merupakan sebuah fungsi. Jadi intinya variabel acak itu fungsi. Jadi ini sedikit ambigu, namanya variabel tetapi dia bersifat sebagai fungsi yang memetakan setiap outcome dari eksperimen yang bersifat non-numerik, ya, bisa juga yang numerik, ke sebuah angka yang bernilai real. Jadi nilainya adalah real, ya. Oke. Nah, jadi seperti dalam kasus tadi kita melemparkan koin sekali. Jadi di sini kita punya eksperimen, ya. Di sini eksperimennya adalah melemparkan koin sekali dan kita mempunyai outcome. Kita namakan saja di sini kita ambil dua, seharusnya dua saja ya. Di sini ada beberapa titik. Kita anggap dalam kasus koin ini sampel space hanya mempunyai dua, itu H dan T misalnya. Oke. Oke. Mari saya ini dulu yang ada apa namanya? Pemetaannya. Jadi di sini H, oke, di sini T. Oke. Nah, fungsi dari variabel acak ini ya, kita namakan X adalah memetakan outcome H. Ini X-nya huruf kapital ya, huruf besar. Nah, H ini tadi si X akan memetakan outcome H ya, eksperimen kita mendapatkan head itu ke nilai yang ke apa namanya? Bilangan real yang nilainya adalah 1. Sedangkan tail kita petakan ke bilangan real yang nilainya adalah 0. Oke. Nah, jadi di sini nilai dari variabel acak X adalah 0 dan 1. Hanya dua kemungkinan saja, 0 atau 1. 0 untuk tail bila kita mendapatkan tail eksperimennya, sedangkan 1 bila eksperimen kita mendapatkan head atau H. Oke. Jadi variabel acak diskrit atau fungsi ini nanti dinotasikan dengan huruf X besar, kapital, sedangkan nilainya 0 atau 1-nya, nilai numeriknya itu notasinya adalah huruf X kecil. Jadi harap dibedakan kegunaan huruf X besar dan huruf X kecil di sini. Mari kita lihat contoh dari variabel acak. Di sini kita mempunyai eksperimen, yaitu sebuah koin dilemparkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi di sini kita mempunyai sampel space yang ukurannya 8. Ya, ingat lagi bahwa di sini kita hanya mempunyai untuk setiap kali lemparan kita mempunyai dua kali atau dua jenis outcome, yaitu head atau tail. Oke, dan dilempar sebanyak 3 kali, maka ukuran dari sampel space kita adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jenis dari outcome dari sampel space bersifat non-numerik. Non-numerik. Nah, agar eksperimen ini bisa kita analisis secara numerik, maka sebagai contoh di sini ya, ini contoh saja, kita definisikan variabel acak X adalah jumlah head dalam 3 kali lemparan. Nah, jadi X di sini, fungsi X di sini bertugas untuk memetakan ya setiap outcome ini dengan menghitung jumlah head ya dalam 3 kali lemparan tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat diagram berikut. Ya, di sini kita omega kecil di sini menyatakan setiap outcome dalam sampel space. Jadi di sini kita mempunyai 8 outcome dan X di sini bertugas untuk memetakan setiap outcome ya, tabel yang di atas
ya, menjadi nilai numerik ya yang tabel di bawah yang berwarna hijau. Jadi sebagai contoh di sini, bila outcome-nya adalah H, 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 maka si X akan memetakan outcome ini menjadi nilai numerik 3 karena di sini kita mempunyai 3 head. Kemudian untuk outcome kedua, di sini HHT, kemudian si X di sini variabel acak X memetakan outcome ini menjadi nilai numerik 2 karena di sini kita mempunyai head sebanyak 2 buah. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai numerik untuk setiap outcome ya. Jadi yang pertama 3, 2, 2, 1 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita hanya mempunyai 4 jenis nilai ya, 0, 1, 2, 3. Oke, jadi di sini variabel acak X ini ya, kemungkinan nilainya hanya ada 4 yaitu 0, 1, 2, 3. Oke, ini salah satu contoh dari variabel acak. Mari kita lihat kasus yang lain yaitu bila kita mempunyai definisi yang tidak tepat untuk variabel acak. Jadi di sini kita mempunyai eksperimen yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu sebuah koin dilemparkan sebanyak 3 kali. Akan tetapi di sini kita lihat variabel acaknya didefinisikan sebagai lemparan kedua adalah ekor. Ingat ya. Nah sekarang apabila definisi variabel acak ini kita terapkan pada outcome yang pertama, contohnya adalah H, 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 maka ini akan dipetakan menjadi, coba kita lihat ya, outcome ini lemparan kedua adalah ekor. Nah sekarang kalau definisi yang seperti ini, akan terjadi kebingungan bagaimana kita memetakan outcome ini menjadi sebuah nilai numerik. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Y di sini adalah bukan definisi variabel acak yang tepat karena tidak bisa memberikan nilai numerik dari setiap outcome dalam sample space. Jadi saya harap para mahasiswa bisa membedakan atau bisa mendefinisikan variabel acak yang benar sehingga setiap outcome yang bukan numerik khususnya bisa dipetakan menjadi sebuah nilai numerik. Nah, kita bisa memperbaiki ya, definisi variabel acak pada contoh sebelumnya sehingga bisa menghasilkan nilai numerik. Sebagai contoh di sini, variabel acak Y didefinisikan sebagai lemparan kedua adalah ekor, di mana jika jika outcome tersebut lemparan keduanya adalah ekor, maka kita beri nilai 1. Sedangkan bila lemparan kedua bukan ekor, maka kita beri nilai 0. Jadi di sini kita lihat bagaimana proses pemetaannya. Sebagai contoh, outcome HHH ya, tidak lemparan keduanya bukan ekor sehingga di sini kita beri nilai 0. Oke, nah kita lihat kasus yang lain, HTT di sini ya, lemparan keduanya adalah ekor sehingga kita beri nilai 1. Kemudian HTH juga lemparan keduanya adalah ekor sehingga kita beri nilai 1 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Maaf di sini seharusnya Y bukan X. Oke. Nah, jadi di sini kemungkinan nilai dari variabel acak Y cuma 2, yaitu 0 atau 1. Oke, jadi saya harap mahasiswa sekali lagi bisa mendefinisikan variabel acak dengan benar.